Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru dan operator madrasah. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tata cara pengisian nilai kokurikuler di RDM ya. Pertama-tama langsung saja masuk ke akun gurunya. Kemudian di dashboard guru ini terlihat mata pelajaran yang diampunya yang harus diisi. Kemudian kita fokus ke tugas tambahan yang di bawah. Tugas tambahan itu ada 3, bisa saja 2, bisa saja 1, bisa saja juga guru yang tidak dapat tugas tambahan. Nah, kebetulan ini guru ini dapat tugas tambahan wali kelas, kemudian mengampu ekstrakurikuler juga untuk di kelasnya, juga koordinator kokurikuler untuk kelasnya. Nah, langsung saja kita buka untuk kokurikuler di tugas tambahan ini. Kemudian pilih kelas yang dikoordinatori, yang dikoordinir ya. Kemudian di sini adalah tampilan untuk penginputan nilainya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu guru baru pertama kali ya mengisi nilai kokurikuler ini, masih belum paham bagaimana cara mengisinya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Pada dasarnya kokurikuler ini untuk madrasah sesuai dengan KMA nomor 1503 tahun 2025 bahwa penilaian kokurikuler ini selain daripada dimensi profil lulusan juga ada panca cinta ya. Makanya ketika Bapak dan Ibu ingin menambahkan penilaian, misalnya tambah penilaian, maka dimensi profil lulusan dan atau panca cintanya ini harus dipilih ya. Nah, yang dimensi profil lulusan itu ada 8 profil lulusan: keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini yang DPL 8 profil lulusan atau dimensi profil lulusan. Kemudian yang topik panca cintanya ada 5. Ini khusus Kemenag ya, sesuai KMA nomor 1503. Nah, ini digabung nanti. Jadi Bapak Ibu tidak hanya memilih satu saja ya, bisa lebih dari satu, tergantung daripada kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan. Bisa saja misalnya DPL-nya ada Bapak dan Ibu pilih 2 misalnya, kemudian satu lagi misalnya satu tadi keimanan, kemudian yang kedua misalnya kolaborasi, bisa saja 2 ya. Kemudian untuk topik panca cintanya ya bisa 1 juga bisa 2 ya. Panca cinta misalnya ambil 1 yang cinta lingkungan saja misalnya, itu boleh. Nanti deskripsinya sesuai daripada perencanaan kokurikulernya ya. Nanti Bapak Ibu harus membuat perencanaan dulu. Nah, ini contohnya saya akan jelaskan sesuai dengan panduan ya, perencanaan kokurikuler nih. Ini contoh simulasi saja ya. Misalnya ini di MI Cimanggu kelas 6, temanya adalah peduli lingkungan. Kemudian alokasi waktunya ini 114 jam 1 semester ya. Contoh aja ini mah ya. Kemudian alokasinya di lingkungan madrasah. Nah, ini yang pertama itu dimensi profil lulusan dipilih. Untuk tema peduli lingkungan ini ada 2 dimensi yang dipilih: penalaran kritis dan komunikasi. Kemudian untuk topik panca cintanya itu yang dipilih adalah cinta lingkungan, itu ya. Jadi ada 3 nih,
ada 3 DPL atau Pancacinta yang dipilih nanti yang akan dimasukkan ke dalam rapor atau nilai kokurikuler. Kemudian materi integrasi kurikulum berbasis cintanya, KBC-nya ada pada alam dan lingkungan, menghindari fasad, larangan merusak lingkungan, termasuk ini sih ada surat dan ayatnya di sini dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Ini yang tujuan pembelajaran ini yang nantinya akan jadi deskripsi Bapak dan Ibu. Ya, 1 2 3. Yang 1 itu menganalisis interaksi, berarti masuknya ke penalaran kritis, dimensi penalaran kritis. Kemudian mempresentasikan gagasan. Nah, ini masuknya ke komunikasi. Kemudian memahami alam semesta, itu cinta lingkungan, masuknya ke topik Pancacinta. Nah, ini yang akan nanti jadi dasar pembuatan deskripsi. Selanjutnya untuk rincian ke bawahnya praktek pedagogis lingkungan belajar tidak usah dibahas ya, karena saya hanya akan membahas nanti hasil daripada pengolahan nilainya nanti bagaimana. Nah, ini perencanaannya seperti ini. Kemudian kegiatannya, runtutan kegiatannya, kemudian nah di sini kita mulai ke penilaian. Asesmennya itu ada formatif, ada sumatif gitu ya. Bapak dan Ibu kalau pakai formatif berarti tekniknya observasi dengan instrumen catatan anekdotal itu. Jadi catatan guru tentang penalaran kritis, komunikasi, cinta lingkungan gitu ya. Jadi ini mah misalnya murid A, catatan gurunya tentang penalaran kritisnya bagaimana. Misalnya dia sangat kritis menanggapi ini, misalnya komunikasinya misalnya dia bagus sekali menyampaikan gagasan untuk apa gitu. Kemudian cinta lingkungannya bagaimana. Ini sifatnya anekdotal ya, jadi berupa catatan. Nah, kemudian yang sumatif ini penilaian kinerjanya sesuai dengan instrumen rubrik ya. Rubrik ini ada kriteria sangat baik, cukup, dan kurang gitu ya. Nah, di sini ada nama murid, kemudian penalaran kritisnya bagaimana, sangat baik, cukup atau kurang, tinggal nanti di checklist ya, baik atau sangat baik atau cukup atau kurang. Komunikasi juga sama, cinta lingkungan juga sama. Nah, untuk rubrik ini, nah ini kategorinya penilaiannya ya. Dimensinya penalaran kritis, aspek yang dinilainya apa, misalnya menganalisis interaksi antar komponen ekosistem. Nah, keterangannya sangat baik itu mampu menjelaskan lebih dari 5 interaksi, yang baik mampu menjelaskan 3 sampai 5, cukup baik dan kurang. Ini penjelasannya ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu memberi nilai sangat baik, cukup, dan kurang itu sesuai dengan ini tabel yang bawah ya, rubrik yang bawah, penjelasan yang bawah ya. Nah, nanti kalau sudah semua siswa diberi penilaian, barulah di sini diinput nilainya. Jadi berdasarkan perencanaan kurikuler di atas, nah tahapan pembuat pelaporannya seperti ini ya. Pertama, input analisis nilainya. Contoh tabel hasil analisis kegiatan kokurikulernya, misalnya nama murid Putra, hasil asesmen penalaran kritisnya. Nah, kalau penilaiannya ada 2, formatif sumatif, gabungan berarti hasilnya gitu ya. Atau mau sumatif aja ya silahkan penilaiannya. Nah, di sini hasil penalaran kritis bagaimana kesimpulannya, misalnya baik gitu ya. Kemudian komunikasi di sini, nah nama muridnya misalnya si Putra kurang baik. Kemudian hasil asesmen KBC-nya cinta lingkungan ya, itu baik. Nah, catatan gurunya ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi catatan guru yang ini ya, catatan guru diambil dari tujuan pembelajaran begitu ya. Sini ada keterangan sudah baik dalam menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem yang sesuai dengan ini nilainya B.
Kemudian kurang dalam menyampaikan atau mengomunikasikan gagasan, karena di sini K. Kemudian baik dalam perwujudan cinta lingkungan, B. Pun sama untuk Putri, sesuai dengan nilai yang diinput dan hasil analisisnya. Begitu ya. Kemudian bagaimana hasil di rapornya, catatan di rapornya seperti apa? Nah, seperti yang itu, yang tadi. Nah, yang catatan guru ini masukin ke, dan nanti di rapornya outputnya seperti ini. Ananda Putra sudah baik dalam menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem, kurang dalam menyampaikan atau mengomunikasikan gagasan, dan baik dalam perwujudan cinta lingkungan. Nah, untuk deskripsi ini sebenarnya kalau manual kata-katanya bebas, terserah kita, yang penting sesuai dengan perencanaan kokurikulernya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Redaksi kata-katanya itu disesuaikan. Nah, berhubung pakai sistem berarti kita harus menggunakan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat itu ya. Jadi kata-katanya kita siapkan, kemudian untuk keterangan sangat baik, baik, cukup, dan kurangnya nanti diinput di rapor RDM begitu, nanti sehingga output daripada deskripsinya itu otomatis dibuat oleh RDM, tidak lagi manual oleh kita begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya hari ini Bapak dan Ibu belum pernah melaksanakan kokurikuler, sementara nilai harus di input ya, kokurikulernya harus di input. Nah, saya menyediakan untuk sementara ya semester ini deskripsi penilaian ya, ini anggaplah tujuan pembelajarannya ya untuk kokurikulernya. Ini yang secara umum Bapak dan Ibu ya. Ini deskripsi penilaian yang digunakan untuk mengisi penilaian kokurikuler untuk rapor semester ini. Nah, ini saya sediakan 8 profil lulusan. Nah, ini 8 dimensi yang ini. Kemudian topik panca cinta juga sama ya. Disediakan deskripsi penilaiannya. Bapak Ibu cukup copy paste saja begitu ya. Nah, untuk semester 2 nanti Bapak dan Ibu tidak usah menggunakan yang ini ya. Buat saja perencanaan kokurikuler seperti yang sudah saya jelaskan tadi ini ya, supaya penilaiannya itu sesuai dengan yang dilaksanakan di madrasah masing-masing. Nah, ini alternatif saja karena memang semester ini harus diisi begitu ya. Nah, ini saya contohkan ya cara mengisinya. Misalnya tadi kita gunakan yang ini ya, misalnya penalaran kritis. Nah, kita ambil deskripsinya dari sini. Nah, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita simpan. Nah, kita ambil ini aja ya, yang ini ya, dimensi profil lulusan dan topik panca cintanya. Yang kedua komunikasi, kemudian yang ketiga cinta lingkungan. Kita tambah lagi untuk cinta komunikasi ya. Komunikasi deskripsinya yang ini. Ya, ini sekali lagi ini deskripsi penilaian yang saya buat secara umum ya. Kata-katanya umum, tidak spesifik pada kokurikuler tertentu atau kegiatan kokurikuler tertentu gitu. Ini hanya sementara saja, silahkan disesuaikan. Dan saya kira deskripsi ini yang secara umum juga bisa mewakili semua kegiatan sebenarnya. Mau digunakan seterusnya ya silahkan. Tapi saya sarankan Bapak dan Ibu buat sendirilah ke depannya. Kemudian tambah penilaian lagi tadi cinta lingkungan. Nah, kita ambil yang topik panca cinta yang bawah, cinta lingkungan yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, sudah ada 3 DPL
atau Pancacinta, baru sekarang kita kasih nilai untuk setiap anak. Caranya bagaimana? Klik penilaian untuk masing-masing dimensi atau Pancacinta. Klik, nanti akan muncul nama anaknya, berikut juga dengan nilainya. Silahkan kalau ingin disamakan semua tinggal diklik aja di atas, misalnya sangat baik begitu ya. Nanti bisa dipilih-pilih ya, ini hanya bisa dipilih satu aja, kalau mau dipindah nanti akan hilang checklistan yang lain gitu ya. Seperti ini contohnya, misalnya kemudian kita simpan. Kemudian untuk penilaian dimensi komunikasinya misalnya cukup, silakan sesuaikan saja dengan nilai untuk masing-masing siswa. Bapak dan Ibu guru tentunya sudah tahu kondisi siswa di kelasnya masing-masing ya. Jadi tidak harus sama semua, realistis dan objektif ya. Karena tahu kan mana anak yang komunikasinya bagus gitu ya, mana yang penalaran kritisnya bagus. Itu silahkan. Dan ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu. Untuk DPL dan Pancacintanya tidak harus ini yang dipilih, silahkan bebas sesuai dengan kokurikuler yang Bapak Ibu laksanakan. Ini hanya contoh saja. Nah kemudian kalau sudah diisi, nanti kan dari checklist hijau ya, tadi silang merah, sekarang checklist hijau, artinya sudah diisi semua. Nah kalau sudah diisi semua bisa kita kirim, kemudian kita kirim. Berhasil. Nah ini sudah tidak, kalau sudah dikirim sudah tidak bisa diedit lagi ya, tuh tidak bisa diedit lagi. Nah sudah dikirim. Nah kita lihat bagaimana tampilan pada rapornya ya. Nah kebetulan ini guru yang ini adalah sebagai wali kelas, jadi gak usah keluar akun, langsung aja ya, enak ya, sebagai wali kelas bisa langsung ngecek. Nah ini lihat aja rapor siswa. Nah begitu. Kemudian kita lihat misalnya Anasya Herman, bagaimana deskripsi kokurikulernya. Ini nilai masih kosong ya karena belum diisi. Nah ini ada banyak ya Bapak dan Ibu. Ini deskripsi ini otomatis dibuat oleh sistemnya RDM. Nah ini tadi kan sangat baik yang dipilih, siswa sangat baik. Nah ini kelemahannya adalah nama tidak disebutkan di sini di RDM ini. Kalau tadi kan Ananda Putra, Ananda siapa gitu ya. Ini langsung aja siswa sangat baik. Tak masalah sih karena memang ya seperti ini adanya hasil sistem. Nah nanti saya lupa tadi, jangan titiknya yang di bawah ya, karena jadi rancu setelah titik koma. Harusnya nggak usah pakai tanda baca, kalau ujungnya titik dibuang titiknya. Siswa sangat baik dalam menerapkan penalaran kritis, nah gitu kan, cukup baik dalam mengomunikasikan. Nah ini adalah deskripsi sesuai dengan 3 dimensi lulusan, di profil lulusan atau Pancacinta yang tadi di input. Dia agak panjang ya. Kalau milihnya 2 ya mungkin pendek. Kalau milihnya misalnya semua dimensi ada 8 tambah 5 13, lebih panjang lagi nantinya. Nyetak rapornya lebih banyak kertas nantinya ya. Cukup dipilih sesuai dengan kokurikuler yang dilaksanakan saja. Nah mungkin itu Bapak dan Ibu penjelasan untuk pengisian kokurikuler ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.